Terima kasih kalian sudah klik video ini. Bagi kalian yang ingin ikutan Cerberus Copy Trading, langsung saja klik link deskripsi yang ada di bawah ini dan langsung akan muncul tampilan seperti ini. Lalu silahkan kalian langsung klik daftar. Bagi yang belum punya akun, untuk username itu bebas. Misalkan nama username-nya adalah pemula trading, dan jangan lupa untuk di akhir username-nya diberikan @cerberus.com. Jika kalian tidak mengetik cerberus.com, maka akun Anda tidak akan bisa terdaftar. Untuk password silahkan kalian pilihkan sendiri. Untuk nama silahkan bebas. Untuk nomor handphone harus nomor handphone yang aktif, karena jantung Cerberus Copy Trading itu ada di dalam nomor handphone. Jika nomor handphone berbeda, maka Cerberus Copy Trading tidak akan berlaku. Untuk kode referral bisa diisi atau bisa dikosongkan. Setelah kalian sudah mengisi semuanya, bisa langsung kalian klik register dan akan muncul tampilan seperti ini. Untuk mengaktifasi Cerberus Copy Trading, bisa langsung kalian WA admin terhadap nomor ini. Dan untuk biayanya adalah 4 juta rupiah untuk member reguler dan 40 juta rupiah untuk member eksklusif. Jika kalian ingin mengetahui simulasi profit tradingnya, langsung bisa kalian klik kalkulator Cerberus, masukkan modal dengan satuan dolar, klik 1000 misalkan, dan untuk jumlah harinya max 365, langsung klik hitung. Setelah itu akan muncul seperti ini dan scroll ke bawah. Nah, di sini adalah total profit bersihnya, yaitu totalnya adalah 3.293. Untuk info lebih lanjut, silahkan WA admin di nomor ini. Selamat menikmati materi di video kali ini. Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Oke, di video live kemarin ya, karena kemarin itu saya nggak buat video, signalnya itu di video live ya. Di video live ini silahkan kalian tonton. Saya itu bilang secara live bahwasanya saya akan ambil open posisi short, tetapi tidak mencapai signal valid ya. Karena shortnya sih benar, cuma area open posisinya yang salah guys. Saya kan ambil open posisi tuh di area 85.000. Live-nya ini waktu 84.600 nih. Saya sarankan untuk open posisi di area 85.000. Ternyata harganya tidak nyampe 85.000. Shortnya bener, cuma open posisinya belum mencapai areanya, jadi infonya tidak valid ya guys ya. Sekarang harga Bitcoin rebound, sebenarnya nggak rebound sih ini ya, karena kita memakai time frame kecil dan kebetulan sedang sideways, jadi seolah-olah ini rebound. Padahal kalau misalkan kita secara teliti lagi, ini yang saya namakan candle Fata Morgana ya. Ini udah beberapa tahun yang lalu sudah saya bahas ya. Candle Fata Morgana itu adalah suatu kondisi di mana candle seolah menjadikan posisi reversal, rebound atau beberapa analisis teknikal yang lain, tetapi sebenarnya itu belum terjadi. Bukan tidak terjadi, tapi belum terjadi. Maksudnya bagaimana bang? Nah, contoh, kalau misalkan kalian lihat seperti ini kan seolah-olah reversal. Sebenarnya yang terjadi ini nggak reversal, ini masih sideways. Karena persentase pergerakan harga secara fluktuatif itu masih sangat minim. Ini seolah-olah candle reversal. Padahal kalau kita secara teliti harganya, ini harganya dari 83.600 ke 84.200, ini belum 1% sama sekali. Harusnya kan reversal itu ya lebih dari 3% atau 5% kan. Ini belum 1% pun. 1% dari 83.600 adalah sekitar 836-an. Sedangkan ini low candlenya itu cuma mencapai 83.600 ya. Dan ini 84.200, bahkan 1% pun belum, apalagi mencapai titik standarisasi yang disebut rebound atau reversal, yang dimana itu minimal sebenarnya 5%. Nah kayak gitu, makanya jangan kegocek nih kayak gini kan. Rata-rata professional trader tahu hal ini, tapi orang-orang yang baru kemarin trader seolah-olah mensamaratakan kondisi market saat sideways dengan kondisi market saat fluktuatif. Padahal semua teknik analytical itu nggak akan berpengaruh dengan ini, oke? Maka dari itu nih, kalian kalau para pemula atau baru trading beberapa hari atau beberapa bulan atau beberapa tahun tapi belang bentong, nah ini nih biasanya penyebab kenapa sih bang gue open posisi tuh padahal udah lagi candlenya hijau, harusnya gue kan open posisi short dia sedikit reversal dong. Kenapa sih bang gue udah open posisi long padahal saat merah kok malah turun? Kan harusnya nggak gitu, dan banyak sekali kayak gitu. Yang paling mendarah daging itu adalah ketika orang bertanya, katanya beli waktu turun, jual waktu naik, sedangkan ini waktu gue beli makin turun, waktu gue jual makin naik gitu kan. Terus ini gimana sih bang? Nah itulah penyebabnya adalah candle Fata Morgana. Sekali lagi, candle Fata Morgana itu adalah suatu kondisi di mana candle seolah
membentuk sesuatu teknik analitikal, baik reversal ataupun TA yang lainnya, tetapi sebenarnya belum terjadi. Sebenarnya TA itu juga ada beberapa syaratnya, ya kan? Misalkan kalian pakai MACD atau Bollinger Band, itu sebenarnya ada loh persyaratan-persyaratannya. Nggak bisa kalian pukul sama ratakan, sehingga kondisi fatamorgana kayak gini tuh emang nggak bisa open posisi, guys ya. Bahkan Cerberus juga belum open posisi ya, dari kemarin hingga sekarang belum open posisi. Kalau member Cerberus nanya, bang, kenapa belum open posisi kayak gitu? Ya lo lihatlah kondisi marketnya, bos ya. Kalau gue paksain ini ya, mau gue open posisi long atau mau open posisi short, itu belum bisa profit karena pergerakannya ini cuma tipis banget gitu kan. Tapi kan waktunya tetap aman gitu kan. Kalau saya nggak trading, tetap saya hitung merah dan waktunya tidak berjalan gitu, oke? Sekarang harga ke 84.200 dan sekarang ini adalah tanggal 23-an. Nah, tanggal 23 ini tinggal menghitung hari aja nih, nggak nyampe 2 minggu lagi bakal tarif dagang muncul. Nah, sebenarnya fundamental hari raya ini sedikit kurang berpengaruh, atau walaupun benar ya, biasanya kan hari raya Idul Fitri itu biasa ditekan kan harganya, ditambah lagi perang dagang, ini makin mantep aja ya sebenarnya. Secara fundamental ini memang harusnya tetap short ya, tetap short. Cuma kita lihat coba CoinGlass ini kita bisa tipis-tipis long atau memang udah bisa langsung short hari ini, oke? Kalau secara fundamental harusnya short dulu nih. Oke, untuk US Dollar Index ini plus, harusnya Bitcoin turun. Untuk dominance minus, harusnya Bitcoin turun. Untuk exchange balance minus, harusnya Bitcoin naik. Untuk Fear and Greed Index minus, harusnya Bitcoin turun, oke? Sekali lagi, kalau kalian nanya, bang, Fear and Greed Index itu gimana sih? Fear and Greed Index adalah pembandingan antara 24 jam terakhir, oke? Kenapa saya bilang ini turun? Karena kemarin Fear and Greed Indexnya itu di angka 40 sekian. Kalau sekarang 30, berarti itu turun. Bukan berarti besok misalkan 35, bang, bukannya 35 itu di bawah 50 berarti turun. Enggak, itu hitungannya naik. Karena Fear and Greed Index itu adalah perbandingannya 24 jam dari sebelumnya. Berbeda dengan US Dollar Index, Bitcoin Dominance, dan Exchange Balance gitu ya guys ya. Jadi secara fundamental CoinGlass ini Bitcoin masih turun 31 ya. 31 untuk Bitcoin turun. Oke, coba kita cek likuidasi, barangkali ada sesuatu yang menarik nih. Apa semuanya juga wait and see. Wow, ini 14 hari terakhir. No, lo lihat ya, orang misalkan ada member Cerberus yang protes, bang, gimana nih open posisi sama sekali? Lo lihat, 2 minggu terakhir ini tidak terjadi likuidasi sama sekali. Harga itu bener-bener sideways. Lihat, warna kuningnya aja sideways ya. Orang-orang level dunia aja nggak trading ya. Gue sehebat apa sih harus terus maksa trading? Oke, ini semua orang masih wait and see ya, karena ketakutan dengan hari raya Idul Fitri. Dan si Trump ini, Donald Bebek ini kan ngomongnya kalau misalkan kalau tarif dagang berlaku ya bakal duar gitu. Coba kita cek order booknya ya, Bitcoin per USDT seperti biasa kita ubah ke dalam old version dan skala 1:100. Oke, untuk instant executionnya hampir seimbang ya antara warna hijau dan warna merah. Harganya mendominasi yang warna hijau, cuma memang ini di dasar banget 75.200. Sepertinya rada berat. Nah, ini yang rada-rada, justru ini bilang long ya guys ya. Aduh, emang membingungkan ini. Ini membingungkan ya guys ya. Ininya bilang long. Oke, kalau kayak gitu saya tetap akan ambil open posisi long. Ini bisa tipis-tipis long sebelum ya, kalau mendekati tanggal 2 ya, atau tanggal 29 atau 30 itu bisa short. Tapi kan sekarang masih tanggal 23 nih, ada beberapa hari lagi nih. Masih bisa kita ambil open posisi long. Berarti saya akan ambil open posisi long di area 83.000 dan 82.000 dan take profit sewajarnya. Take profit sewajarnya itu adalah beda 500 hingga 800 USDT saja ya. Beda 800 USDT aja itu kalau kalian pakai leverage 5 itu udah profit 5% ya. Scalpingan itu udah cukup, lebih dari cukup lah untuk di hari itu. Oke? Tapi kalau kalian nggak ribet ya udah join Cerberus aja, bro, ya. Daripada duit lu habis buat ilmu-ilmu yang nggak jelas kayak gitu ya. Ikutan A, B, C, D, E, F, G tapi sebenarnya nggak ngedapetin profit, mendingan Cerberus. Mahal? Ya nggak apa-apa, ada harga ada kualitas ya kan. Kalau misalnya kalian bilang Cerberus mahal, kira-kira ada nggak bisnis yang langsung bisa menghasilkan uang kecuali Cerberus? Kalau Cerberus kan kalian bayar jelas nih, bukan hanya teori aja gitu kan. Akun kalian langsung profit. Berbeda dengan kalian ikut kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, kelas E, kelas F, sampai kelas Z gitu kan. Secara teori, karena teori itu selalu manis ya. Teori itu tak seindah realita. Realita di pasar itu sangat sulit untuk dihadapi. Berbeda dengan teori yang manis, seolah-olah teorinya harus mengajarkan A, padahal realitanya fluktuatif harga itu selalu berjalan dan selalu berubah setiap saat, setiap detik. Tidak bisa menjadikan sebuah alat tolak ukur satu teori aja, oke? Semoga bermanfaat video kali ini yang saya sampaikan. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Logikanya nih, kalau kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Dan share ke teman kalian, agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Saya Andi Firmansyah, use your logic, dan salam traders.